pertanyaan kedua adalah yang menjadi key point adalah mereka kan trading nih, penjual robot trading. Trading pasti berhubungan sama broker. Ya, selama pialangnya atau brokernya luar negeri, maka selalu dinyatakan oleh Bapepti adalah ilegal. Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencobakan memberikan edukasi ataupun komen serta analisa saya secara logis, secara akal sehat, bagaimana kondisi robot trading ataupun yang mereka namakan digital trading yang isunya sedang mengurus legalitas. Apakah itu mungkin suatu robot trading ataupun digital trading yang mengajukan legalitas? Oke, sebelumnya kita bahas dulu legalitas. Mungkin member-member sekarang yang sedang join di dalam robot trading tersebut sedang diiming-imingi atau dijanjikan bahwa perusahaan mereka akan menjadi legal, perusahaan mereka menggunakan perusahaan yang izinnya lengkap sehingga mereka bisa beroperasional kembali. Iya, seperti itu ya. Ada juga yang dijanjikan WD-nya akan cair secepatnya. Ada juga WD-nya dicicil, yang penting sebagian, yang gede-gede belum dapat bisa WD, tapi yang kecil-kecil sudah bisa WD. Artinya dana kecil sudah bisa di withdrawal, tapi dana besar belum bisa di withdrawal. Atau ada juga yang dijanjikan untuk pindah kepada mining perusahaan baru mereka, ya. Saya nggak sebut nama perusahaannya, saya nggak sebut nama robot tradingnya, ya, karena ini sifatnya sensitif. Karena mereka pasti akan mencak-mencak gitu ya. Biasalah orang kalau lagi stres sensi bawaannya. Padahal kalau mereka legal, kenapa harus takut gitu ya? Ya itulah namanya manusia. Menipu satu, menipu seterusnya, dan sampai mati menipu terus gitu ya. Serius, karena itu orang penipu-penipu semua menurut saya. Jadi teman-teman jangan mau dibodohi terus. Nah kita bahas ya. Pertanyaannya, apakah robot trading tersebut yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah bisa menjadi legal? Ya. Dan teman-teman member yang diiming-imingi withdrawalnya dicicil atau withdrawal nanti diganti dengan token atau kripto, atau misalnya sedang mengurus legalitas. Nah kita bahas pertama ya. Logikanya setiap legalitas itu ada dua jenis tanda kutip untuk bisnis trading ini. Yang pertama adalah dari sisi perusahaannya sendiri, kemudian pialang atau broker. Nah, kalau secara perusahaan mereka punya SIUP, misalnya punya akte perusahaan, oke, mereka punya izin yang lengkap, maka dinyatakan legal. Lalu kalau mereka mengajukan SIUP atau izin sebagai penjual pulpen, maka izinnya harusnya pulpen, jualan pulpen ya, izinnya jualan pulpen. Kalau mereka izinnya menjualan software, maka izinnya harus software. Jelas ya teman-teman ya. Atau misalnya mereka melakukan member get member atau multi level marketing, maka mereka harus mengajukan surat izin penjualan langsung atau SIUP-L, dan seterusnya. Ada lagi PSE lah, elektronik dan segala macam. Wah, semua lengkap. Ada lagi yang perusahaan beresiko segala macam. Jadi banyak banget izin-izin yang dibuat untuk secara legalitas, secara perusahaannya bisa. Nah, pertanyaan kedua adalah yang menjadi key point adalah mereka kan trading nih, penjual robot trading. Trading pasti berhubungan sama broker. Ya, selama pialangnya atau brokernya luar negeri, maka selalu dinyatakan oleh Bapepti adalah ilegal. Nah, itulah yang kita mesti mengerti secara konsep legalitas, sehingga percuma juga kalau mereka beroperasional kembali lalu akhirnya ditutup oleh pemerintah karena brokernya ilegal, karena pialang luar negeri, ya kan. Segala sesuatu yang dari luar negeri dijalankan di Indonesia, tidak mempunyai izin di Indonesia, dinyatakan ilegal, bener ya. Nah berikutnya lagi ada isu yang saya dapatkan bahwa ada perusahaan robot trading atau digital trading yang sedang mengajukan menggunakan broker lokal, entah mereka membeli atau menyewa atau sebagai partner atau sebagai IB, MIB, itu urusan mereka. Tapi intinya informasi yang terbaru yang saya dapatkan adalah mereka sedang mengajukan kerjasama dengan broker lokal. Nah ini sangat menarik ya. Ini ada dua sisi yang berbeda.
Nah, ini sangat menarik saya ya teman-teman ya. Yang pertama kita bahas, jika broker lokal yang dipakai oleh robot trading tersebut jadi, nah, skenario-nya seperti ini. Semua dana member yang ingin join kepada robot trading tersebut tidak boleh mentransfer dananya ke robot trading ataupun exchanger mereka. Karena peraturan regulasi pemerintah tidak boleh ada exchanger. Sehingga semua dana masuknya kepada pialang lokal atau broker lokal. Tapi broker lokal ini pun menggunakan account terpisah yang namanya segregate account. Dan segregate account ini dipantau oleh dan dimonitor oleh Bapepti. Dan rekening ini pun terpisah daripada perusahaan punya rekening secara pialang. Mungkin secara pialang, secara broker mereka harus membayar gaji karyawan, operasional dan segala macam gitu ya. Itu account-nya terpisah sama si segregate account ini. Sehingga dana member, contoh masuknya 10M dari member kepada segregate account, maka dana ini pun harus ada 10M. Begitu ya. Nah, jadi ini relatif tidak bisa dicuri ataupun diambil oleh si robot trading yang scam tadi ataupun yang money game. Sehingga kemungkinan besar menurut saya ini tidak mungkin terjadi. Karena bagi mereka tidak bisa menarik. Ya kan? Karena tidak bisa mengambil dananya buat apa? Begitu ya, kecuali mereka hanya untuk memperpanjang nasib, gitu. Memperpanjang usaha mereka. Mereka bohongin nasabah dengan cara mereka bekerjasama dengan lokal. Oke. Berikutnya lagi, mereka tidak boleh ada namanya profit sharing. Nah, itu peraturan pemerintah tidak boleh ada profit sharing. Sehingga mereka jualan apa kalau nggak profit sharing? Karena kan perusahaan money game. Bayar member dari mana? Bayar leader gimana? Begitu ya. Lalu tidak boleh ada lagi namanya biaya robot. Nah, itu bingung kan? Bagaimana caranya? Begitu loh. Ya kan? Sehingga ini menurut saya sangat tidak mungkin perusahaan robot trading yang ilegal tersebut bekerja sama dengan broker lokal. Karena peraturannya pemerintah jelas. Satu, tidak boleh profit sharing. Jadi nggak boleh ada profit sharing. Si robot trading yang scam tadi ataupun yang money game itu makan duit dari mana? Ya kan? Sedangkan mereka untung dari mana? Profit sharing. Kedua, tidak boleh ada exchanger. Jadi fixed rate. Contoh misalnya kalau harganya $1 10.000, ya belinya deponya 10.000, withdrawalnya 10.000. Sedangkan si leader nggak bisa makan. Leadernya untung dari mana? Iya nggak? Jadi nggak mungkin masuk akal, ini menarik buat mereka. Ya kan? Karena mereka nggak bisa money game. Jadi mereka makan dari mana? Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, robot trading yang member-member sekarang sedang diiming-imingi bahwa mereka sedang mengajukan legalitas, kemudian bekerja sama-sama broker lokal, menurut saya itu penipuan lagi gitu loh. Mana mungkin perusahaan money game ya menggunakan broker lokal sebagai money game? Nggak mungkin bisa, orang duitnya nggak masuk ke mereka kok. Mikir gitu ya, serba salah. Jadi nggak mungkin bisa mereka bisa mengambil dana member. Jadi ini hanya tipu-tipuan aja, janji-janji palsu gitu ya. Jelas teman-teman ya? Dan sangat sulit juga dimanipulasi datanya ataupun harganya. Walaupun mereka punya meta manager. Ya, mereka bilang mereka mau pegang meta manager. Ya silakan pegang meta manager, tapi mereka nggak bisa melakukan manipulasi. Sekali mereka main manipulasi, perusahaan langsung diblok. Dananya di-freeze oleh pemerintah. Mereka nggak bisa kabur. Nggak bisa ngambil duit itu. Nggak bisa tuh beli Ferrari. Nggak bisa tuh beli rumah mewah. Nggak bisa tuh flexing-flexingan. Karena apa? Karena dananya nggak bisa mereka pegang. Dananya di mana? Yang dimonitor oleh Bapepti. Sehingga segala pengambilan dana tidak boleh. Sehingga kalau mereka ambil dana sedikit aja, langsung kena penalti. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah salah satu isu yang sedang digembar-gemborkan ataupun yang sedang dijanjikan oleh para robot trading ataupun digital trading yang bilang sedang mengajukan legalitas, menggunakan broker lokal, segala macam. Menurut saya itu ngomong kosong. Ya, dan itu penipuan lagi. Sebaiknya udahlah, menyerah saja. Robot trading tersebut ngakuin lah, oke, kita scam ya, kita nipu ya, kita money game ya, nih dana yang sisa kita kembalikan. Daripada nanti dilaporkan polisi, ya kan, member-member pasti lama-lama kan udah nggak sanggup ya. Sekarang mungkin beberapa isu udah banyak yang melakukan pelaporan, ya kan, kemungkinan besar akan terjadi pelaporan-pelaporan kepada member. Ya karena membernya dibohongin terus, gitu ya. Nah, sekali lagi video ini hanya untuk edukasi. Teman-teman monggo silakan untuk subscribe, like, serta komen dan di-share. Jadi mereka pada tahu nih. Ya jadi member-member robot trading yang sekarang mati suri, yang WD-nya dicicil, WD-nya belum bisa bayar, WD-nya suruh pakai token, kemudian WD-nya suruh pindah ke mining gitu ya, mining kripto. Sebaiknya teman-teman sudahlah share video ini supaya mereka sadar. Karena saya nggak sebut nama, sehingga mungkin bagi yang berasa aja. Berikutnya adalah apa yang langkah harus dilakukan. Nah, jadi menurut saya setelah melihat kondisi sebulan ini dari Januari, Februari, bahkan sekarang udah bulan Maret, hampir 2 bulan ya, bagi teman-teman yang sudah di pending ataupun dicicil, saya hanya sekedar saran ya, saya bukannya memberikan provokasi ataupun fitnah.
Ya ini saya hanya berpikir sebagai trader ataupun member jika posisi saya di tempat kalian teman-teman ya. Yang pertama mungkin saya masih berharap dananya masih ada bisa kembali, bener ya, sehingga kita tidak melakukan pelaporan karena kita komplain aja leader pada marah gitu ya, leadernya lebih galak, duit kita dimakan oleh mereka tapi kita dilomel-lomelin gitu ya, kita dimaki-maki oleh mereka. Nah jadi apa yang perlu dilakukan oleh para member? Nah kalau saya sebagai member dengan kondisi 2 bulan ini digantung, ada yang teman saya masih belum bisa di WD loh di salah satu broker tersebut gitu ya. Walaupun dicicil dan teman-teman lainnya bisa di WD, tapi dia nggak bisa di WD. Ya, account dia nggak bisa di WD. Nah, jadi menurut saya melihat sikon seperti sekarang ya, at the end teman-teman akan base skenario-nya ya, skenario terbaik. Teman-teman mungkin masih bisa sebagian dapat dananya, mungkin 10%, 5%, bahkan ya syukur-syukur 50%. Tapi kalau sampai 100% sih menurut saya agak susah. Apalagi kalau dananya besar. Kalau dana kecil $200, $500, $1.000 mungkin robot trading masih bisa bayar gitu. Tapi kalau dananya sampai ratusan juta, sampai miliar, agak susah bagi mereka mengembalikan. Karena dananya mungkin tidak banyak di tempat mereka begitu ya. Sehingga mereka hanya ngulur waktu. Kenapa mereka nyicil? Supaya teman-teman tidak lapor polisi. Supaya at the end setahun kemudian teman-teman lupa. Gitu ya. Tapi menurut saya nggak mungkin lupa karena duit orang pasti nggak mungkin lupa. At the end pasti akan tetap dilaporkan. Jadi robot trading tersebut sebenarnya melakukan kesalahan sebenarnya menurut saya. Ya lebih baik at the end teman-teman juga akan melaporkan juga kalau menurut saya dengan kondisi seperti sekarang gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin masih berharap. Nah, kalau berharap ya teman-teman berharaplah sampai mungkin setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun begitu yang bisa jadi ya kan, sampai orangnya nggak tahu kemana begitu ya. At the end ujung-ujungnya duit Anda akan hilang. Nah, jadi terserah Anda teman-teman ya, Anda mau lapor polisi atau Anda tetap bertahan. Ya, tapi kalau saya pribadi melihat kondisi seperti sekarang, ya sebaiknya kalau saya pribadi nih ya, saya nggak memprovokasi atau mengapa ya. Karena bagi saya cepat atau lambat duit saya akan hilang. Jadi kalau saya jadi teman-teman, saya lapor polisi. Gitu ya. Bukan saya provokasi ya, tapi bagi saya minta kejelasan. Ya kalau Anda nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar. Kapan mau bayarnya? Kalau nggak ada duit, ngomong nggak ada duit. Kalau ada duit, ya udah. Anda mau leader, Anda mau pemilik pun nggak masalah. Saya nggak takut. Begitu ya, karena saya member, saya punya dana di tempat Anda dan hak saya untuk minta dana saya, dan saya minta pertanggungjawaban Anda terhadap dana saya. Nah itu kalau saya ya, tapi saya sekali lagi ini bukan provokasi, ini hanya berpikir logis dan tidak mengintimidasi suatu perusahaan trading. Karena logiknya, normalnya kalau saya ditipu, kalau saya dibohongi dan dana saya di tempat Anda, saya akan minta tolong dong minta kejelasannya, duit saya 1M misalnya contoh, mana sisanya berapa, duit berapa, tolong dikembalikan secepatnya. Kalau enggak, ya Anda akan saya laporkan, baik leader maupun founder maupun owner, terserah deh namanya apa deh gitu ya. Saya nggak mau dicicil, karena saya bayar Anda full, kenapa saya mesti cicil? Pemerintah nggak bilang tuh nggak boleh dicicil, pemerintah bilang tuh nggak boleh, nggak diambil, pemerintah bilang malah silakan diambil, silakan di WD, silakan ditarik dana, tapi Anda melakukan penipuan, Anda membohongi saya sebagai member. Nah, kalau saya sebagai member, saya sih terus terang saya akan tegas. Saya udah tunggu Anda 2 bulan. 2 bulan Januari, Februari belum beres. Bulan Maret ini belum bayar juga. No choice. Saya harus lapor Anda. Nah, itulah kalau saya ya, teman-teman ya. Beruntunglah saya nggak ikut di robot trading tersebut. Kalau nggak, saya udah tuntut kali ya. Gitu ya. Jadi saya orangnya nekat ya. Saya orang nekat. Kalau saya dibohongin, saya akan kejar. Begitu ya. Karena saya nggak mau. Karena saya percaya sama Anda. Sebagai robot trading, Anda harusnya bayar saya. Tapi kalau Anda bohongin saya akan kejar Anda, saya akan tuntut Anda sampai kemanapun Anda kabur. Ya kan? Anda bisa beli mobil, Anda bisa beli rumah, Anda bisa beli jam tangan, Anda bisa foya-foya, pesta-pesta, ya kan? Dengan tanda kutip flexing dan melakukan filantropi. Nah, termasuk leader-leader juga. Saya akan tuntut. Begitu ya. Nah, itu kalau saya. Karena kecil kemungkinan ya, kayak kasus-kasus yang banyak terjadi, ya kan? Banyak banget. Akhirnya dananya hilang. Itu teman-teman, sekali lagi, ini hanya opini pribadi, teman-teman ya. Jangan salah paham, jangan dianggap ini saya provokasi. Saya hanya berpikir kalau saya sebagai member, saya harus ngapain. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, video ini hanya untuk orang pintar. Gitu ya. Kalau Anda masih percaya sama leader, masih suka baperan, ya silakan. Nah, demikianlah video edukasi ini saya buat. Semoga ini bisa memberikan kita informasi lebih dalam mengenai keadaan yang sebenarnya. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih untuk semua support teman-teman. Silakan di-share, like, serta di-subscribe untuk video channel saya ini. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.